Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut warta gereja hari ini. Untuk ibadah online Gia Pegangsaan dan siraman rohani dapat Bapak Ibu saksikan terus di YouTube channel multimedia Gia Pegangsaan. Untuk doa bersama, Bapak Ibu dapat terus berdoa bersama dengan keluarga, dapat memilih jam-jam doa sesuai dengan yang Bapak Ibu tentukan. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan di nomor rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mencatat dan dapat mentransfer ke nomor rekening tersebut. Untuk persembahan dengan QR Code, Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu, baik itu persembahan misi maupun persembahan rutin. Kita juga dapat terus mendukung kebaktian anak-anak di channel KA Gia Pegangsaan setiap minggu pukul 9.30. Demikian warta gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Mari kita memulai, kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami dapat bersama-sama untuk menikmati akan berkat-berkat Tuhan melalui ibadah bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami pada saat kami beribadah ini. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami beribadah, kami mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan kami diberi semangat dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percayakan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kita bersyukur sebab Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh kembali datang menghampiri Dia dalam ibadah. Kita bersyukur sebab karena kebaikan Tuhan sajalah yang memungkinkan kita hari ini menghampiri Dia. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk masuk dalam ibadah. Mari kita akan menyembah Tuhan, menaikkan pujian sebagai syukur kita. Dia Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita boleh naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sungguh baik. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, kami naikkan syukur kami. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi kita mau katakan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan besar, besar setia. Sekali lagi besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur, Engkau Allah yang baik. Terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur. Oh, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami
Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap menaikkan pujian, menaikkan syukur kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari kita bersorak-sorai bersama. Mari kita bersyukur sekali lagi. Terima kasih buat Tuhan dengan segala kebaikan-Nya. Terima kasih. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama. Kau baik Tuhan. Amin, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Bapak Ibu, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin. Haleluya. Mari semua bersuka cita karena Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bapak Ibu, mari semua datang kepadanya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari katakan sama-sama bersyukurlah. Amin. Ya, bersyukur sebab Ia baik. Bapak Ibu, Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik. Bapak Ibu, yes. Katakan bahwasanya selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya ya Tuhan, oh luar biasa Tuhan, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk sekali lagi Bapak Ibu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa, yang begitu sangat baik buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita, buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita rindu bahwa setiap hidup kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenarannya. Seperti rusa merindukan sungai Tuhan. Mari pagi ini kita semua boleh merindukan Tuhan.
Kita boleh dilawat dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari sekali lagi siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, buka hatimu lebih lagi. Haleluya, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau sekali lagi kita mau katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya
Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau di minggu hari ini kami boleh kembali beribadah setiap jemaat-Mu di gereja Isa Almasih Pegangsaan. Satu anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah yang boleh kami nikmati. Terima kasih buat segala perlindungan Tuhan. Di tengah pandemi COVID pada saat ini, biarlah iman kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami tidak ragu menghadapi situasi yang semakin tidak baik, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami memiliki kualitas iman bersama dengan Tuhan, maka kami bisa melewati semua pandemi yang ada dan kami pasti keluar sebagai pemenang. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan sederhana, dan biarlah setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang siap diberkati firman Allah. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hari ini senang sekali bisa kembali melayani dalam ibadah online di Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang situasi hari-hari ini kita perhatikan, situasi pandemi baik di tanah air, di negara kita, bahkan sampai ke luar negeri itu bukan semakin surut, tapi yang terkena COVID ini semakin bertambah saudara. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sempurna di hadapan Tuhan, maka kita bisa melewati semua pandemi pada saat ini. Dan kita semua terus berdoa biarlah pandemi ini cepat berlalu dan semua kita bisa beraktivitas normal kembali. Nah mari buka Alkitab kita dalam Matius pasal 7. Kita akan belajar ayat 28 sampai ayat 29. Saya akan bacakan saja buat Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Nah saudara, kalau Anda perhatikan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal ke-7, itu bicara tentang khotbah Yesus di bukit saudara. Pada saat itu Yesus berkhotbah dengan luar biasa, dengan hikmat yang sempurna, ya, dan dia mengajar dengan penuh urapan. Dan Alkitab berkata dari ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 29, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, maka dikatakan takjublah setiap orang yang mendengarnya dan terpesona, akhirnya mengikut Yesus. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan fenomena ini saudara, khususnya di masa-masa akhir, di zaman yang akhir ini saudara, saya perhatikan dengan berbagai macam alasan setiap jemaat itu hadir dalam satu ibadah gereja. Memang ada mereka yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan setiap ibadah hari Minggu. Tapi dengan berkembangnya situasi zaman, tidak sedikit jemaat Tuhan yang hadir dalam satu ibadah gereja, itu mereka seringkali terpesona akan seorang hamba Tuhan, mungkin gembalanya, mungkin pengkhotbahnya, ya. Dimana kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, punya pengajaran yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa, punya karunia yang luar biasa, setiap ibadah gereja, jemaat itu berbondong-bondong untuk hadir dalam ibadah gereja karena hamba Tuhan yang berkhotbah. Dan akhirnya tanpa disadari saudara, akhirnya yang menjadi fokus center kehidupan jemaat tersebut, mereka hadir dalam satu ibadah gereja, bukan berfokus kepada Yesusnya lagi, tapi melihat siapa pendeta yang berkhotbah. Bapak Ibu mungkin setuju dengan saya, sehebat-hebatnya hamba Tuhan seorang pun dipakai menjadi alatnya Tuhan. Saya katakan, dia hanya seorang hamba Tuhan yang punya kuasa, yang punya kemampuan, yang punya hikmat, itu hanya semata-mata di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, hari ini kita akan memperhatikan bagaimana saudara memiliki kualitas iman. Sehingga memiliki kualitas iman yang sempurna, Anda memiliki kemampuan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kehidupan ini. Ketika Anda punya kualitas iman yang benar-benar di hadapan Tuhan, iman yang dewasa mengikuti Tuhan, maka saudara akan melihat ketika Anda menjalani kehidupan hari-hari ini, saudara akan melihat kehidupan saudara akan berbeda dari dunia ini. Nah saudara, saya akan bagikan beberapa hal di dalam satu pasal di depan setelah Matius pasal 7, yaitu Matius pasal 8. Matius pasal 8 itu bicara tentang 5 perkara mujizat yang Yesus kerjakan
di dalam pelayanannya. Di situ kalau Anda pelajari, ada orang yang sakit kusta dikatakan disembuhkan, hamba perwira di Kapernaum yang lumpuh kemudian bisa disembuhkan, angin ribut diredakan, ibu mertua Petrus yang demam kemudian disembuhkan, dan orang yang kerasukan di Gerasa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dari kisah ini saya akan bagikan 3 hal ya, karena waktu saya cuma 30 menit saudara. Yang pertama, perhatikan Matius pasal 8 ayat 2 sampai ke 3. Dikatakan demikian, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, yang pertama, ketika Anda memiliki kualitas iman, saudara, Anda harus mengerti setiap perkataan firman itu punya kuasa dalam kehidupan ini. Ya, di luar sana sangat disayangkan, ada beberapa orang Kristen tidak menyadari kalau Alkitab adalah firman Allah. Tapi saya berdoa jemaat gereja Isa Al-Masih di tempat ini tidak seperti itu. Ada beberapa anak Tuhan, orang Kristen yang sudah seringkali beribadah di gereja, mereka tidak menyadari kalau Alkitab adalah firman Allah. Sehingga terjadi satu krisis iman percaya. Misalnya mereka berdoa, mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan hidup mereka. Tapi ketika mereka berdoa, penyakit di tubuh mereka bukan disembuhkan, justru makin bertambah. Kanker dari stadium 1 naik sampai ke stadium 3. Ada seorang ibu mungkin berdoa buat suaminya supaya bertobat, tapi suaminya tidak bertobat. Ada orang tua berdoa buat anak-anaknya supaya juga bertobat, tapi anak mereka semakin memberontak. Bahkan ada orang kesulitan ekonomi, ketika mereka berdoa mereka tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya timbul krisis iman percaya mereka. Dalam hati mereka mulai berkata, apakah Yesus itu benar ada? Apakah Yesus yang kusembah itu benar-benar bangkit? Kalau dia ada, kenapa dia tidak menolong kehidupan saya? Kalau dia ada, kenapa dia tidak melakukan mujizat dalam kehidupan saya? Nah saudara, perhatikan baik-baik. Dari kisah ini kalau Bapak Ibu perhatikan, dikisahkan ada seorang yang sakit kusta berjumpa dengan Yesus. Orang sakit kusta pada zaman Yesus itu beda dengan orang kusta saat ini. Kalau saat ini di beberapa kota masih kita bisa melihat orang kusta itu di lampu merah, saudara. Tapi di zaman Yesus, orang kusta itu ditempatkan seperti daerah yang terisolasi, saudara. Ya, di goa-goa yang lembab, di perkampungan kumuh, dan mereka semua berkumpul di sana. Mereka tidak bisa bergaul dengan manusia normal seperti kita, bisa dirajam dengan batu, saudara. Nah, suatu hari dikisahkan, orang kusta ini berjumpa dengan Yesus. Terjadi satu komunikasi dan orang kusta ini berkata, saya bacakan kembali, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, yang menarik dalam kisah ini, kita perhatikan orang kusta ini, kenapa bagaikan membalikan telapak tangan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Ya, orang kusta ini bukan sekedar 100% percaya siapa itu Yesus, saudara. Tapi ada satu tindakan yang dilakukan oleh orang kusta ini, sehingga dia memiliki kualitas iman yang luar biasa, saudara. Coba saudara perhatikan ayat 2b-nya. Ya, dikatakan demikian. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, saudara, tapi sebelumnya di atasnya, setelah koma, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, koma, dikatakan apa? Lalu orang kusta ini ngapain, saudara? Dia sujud menyembah dia. Ini kata kuncinya. Kenapa orang kusta ini bisa disembuhkan, bisa mengalami mujizat, kustanya tahir. Saudara, untuk mengalami mujizat Allah, bukan sekedar saudara percaya siapa itu Yesus, tapi saudara juga harus mengerti ada satu tindakan bagian kita. Ada bagian Yesus melakukan mujizat, ada bagian kita seperti orang kusta ini. Dia sujud menyembah. Orang yang sujud menyembah bisa kita artikan berbagai macam versi. Orang yang sujud menyembah bicara orang yang pasrah atas setiap masalahnya. Bicara orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, ya, hari-hari ini dengan tengah pandemi pada saat ini, saya percaya kepanikan mulai terjadi. Banyak gerai-gerai toko, mal-mal mulai pada tutup. Tidak sedikit saudara kita, bahkan Anda mungkin mengalami COVID-19 ini. Orang mulai takut, saudara, menghadapi situasi yang ada. Bukan sekedar takut tertular,
tapi menghadapi hal terburuk, yaitu yang namanya kematian, saudara. Ya, nah saudara, dalam situasi saat ini tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita sujud menyembah Dia. Kita bergaul karib, menyerahkan hidup kita secara total di hadapan Tuhan. Orang kusta ini dia pasrah, saudara. Dia sujud menyembah dan berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat Gereja Isa Al-Masih di tempat ini, mari hari-hari ini di tengah situasi yang ada, kita harus percaya setiap perkataan firman Tuhan yang keluar itu punya kuasa dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Ya, siapapun pendeta yang berkhotbah di atas mimbar ini, bahkan ketika Anda mendengar ibadah online pada saat ini, entah di laptop Anda, entah di handphone Anda, ketika saya mengucapkan satu perkataan iman, waktu Anda berkata amin, maka terjadi sesuai dengan iman Anda. Kalau hari ini saya berkata, saat ini engkau yang ada di rumah, mungkin sedang terbaring, melihat handphone Anda, mungkin Anda sedang duduk dengan konsentrasi penuh, ya, mungkin Anda sambil makan di meja makan mendengar khotbah ini. Kalau hari ini saya berkata, jemaat gereja di tempat ini, engkau yang sakit, detik ini juga engkau disembuhkan. Ketika engkau ucapkan amin, terjadi, saudara. Ekonomimu dipulihkan, ya, rumah tanggamu dipulihkan, anak-anakmu diberkati, hidupmu dipulihkan. Tuhan tolong engkau, Tuhan jaga engkau, Tuhan lindungi engkau. Ketika engkau berkata amin, maka apa yang dialami orang kusta ini juga pasti saudara alami. Mari hari-hari ini di poin pertama ini saya katakan, untuk Anda memiliki kualitas iman, bukan sekedar engkau percaya, tapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Kita harus sujud menyembah kepada Tuhan, bicara pasrah atas setiap masalah kita. Serahkan semua di tangan Tuhan, semua persoalan hidup Anda, dan kemudian Anda bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan tidak bisa dilihat dari penampilan secara fisik. Nanti roh agamawi bisa masuk. Kalau Anda melihat keintiman seseorang hanya dari penampilannya, saudara, roh agamawi itu bisa masuk dalam kehidupan Anda. Saudara mungkin berkata, oh Pak Minarto orangnya bergaul karib dengan Tuhan karena dia pendeta. Oh, worship leader itu pasti intim sama Tuhan karena dia menyanyikan lagu rohani. Ya, oh pendoa syafat itu pasti intim dengan Tuhan karena dia berdoa syafat. Tidak. Keintiman tidak bisa dilihat dari apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi keintiman adalah bergaul karib 24 jam di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah hari-hari ini di poin pertama ini mari saudara, kita percaya di poin pertama ini, setiap perkataan firman yang keluar itu punya kuasa dalam kehidupan kita. Apapun yang tidak mungkin hari-hari ini, Tuhan pasti jadikan mungkin dalam kehidupan saudara dengan saya. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Di poin pertama ini, mari belajar dari orang kusta ini, saya katakan, ya, yang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Maka mujizat terjadi dan Yesus berkata, maka aku mau tahirlah dia daripada kustanya. Saudara di poin pertama ini, mari saya katakan, terus memiliki pergaulan karib dengan Tuhan dalam situasi hari-hari ini. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya jujur, ya saudara seringkali dengar khotbah saya, ya bahkan kemarin pun saya masih keliling buka warteg gratis, memberi makan 400 orang kemarin. Kita mulai bergerak, saudara, hari-hari ini seminggu program warteg gratis ini saya mulai bergerak. Seminggu 2 kali saya memberi makan kepada orang-orang di perkampungan-perkampungan kumuh. Ya, tapi jujur sebagai pendeta, saya seringkali mendengar setiap buka WA maupun sosial media, mendengar si A meninggal, si B meninggal. Kalau orang tanya sama saya, Pak Min ada rasa takut nggak? Rasa takut pasti ada. Karena pelayanan saya resiko tingkat tinggi di lapangan. Tapi semuanya saya serahkan di hadapan Tuhan. Ketika kita menyerahkan total, sujud menyembah di hadapan Tuhan, hidup mati kita di tangan Tuhan. Bagian kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya jangan punya iman yang ngawur, saya katakan. Ya, protokol kesehatan seperti pakai masker seperti ini harus tetap kita lakukan. Memang Yesus sanggup melindungi kehidupan kita, teramat sanggup. Tapi kita jangan melanggar hukum-hukumnya Allah. Ya, kalau Anda beriman dengan sempurna, ya pasti. Ya, oh aku beriman tidak tertular. Meskipun nanti apalagi divaksin. Oh perhatikan, vaksin tidak pernah membunuh virus ini. Ingat baik-baik. Sepanjang sejarah tidak ada satu vaksin pun yang sanggup membunuh virus. Vaksin itu fungsinya apa? Meningkatkan herd immunity tubuh kita. Sehingga kita supaya nggak gampang tertular. Apakah orang divaksin bisa tertular? Sangat bisa. Kalau Anda tidak jaga protokol kesehatan.
Oleh karena itu, bagian Tuhan melindungi kita, bagian kita jangan melanggar hukum-hukumnya Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau Anda langgar hukumnya Allah, Anda bisa tertular dalam kehidupan ini. Ya, jadi hukum Allah itu nggak boleh dilanggar, karena ini sudah ketentuan dari Tuhan. Orang yang malas belajar pasti nggak akan naik kelas. Anda makan sembarangan, Anda akan menuai sakit penyakit. Itu sudah hukum-hukum yang pasti akan terjadi. Situasi saat ini, Anda boleh beriman, tapi kemana-mana nggak pakai masker, tidak social distancing, ya ngumpul-ngumpul saudara, Anda bisa tertular. Oleh karena itu, iman ini nggak boleh ngawur di poin pertama. Amin. Yang kedua, masih di pasal sama, perhatikan di dalam Matius pasal 8, ayat 5-8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira yang mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, yang kedua, ini bicara iman lagi Bapak Ibu. Perwira di Kapernaum adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia pernah mendengar berita siapa itu Yesus yang adalah sang penyembuh. Saudara. Nah saudara, kalau saya pelajari perwira ini, dia punya 3 hal yang luar biasa. Di mana oleh karena tindakan iman dia, mujizat juga dia alami. Yang pertama dari perwira ini, dia punya kerendahan hati. Kenapa saya berani berkata dia punya kerendahan hati? Saudara, namanya perwira. Kebetulan mertua saya angkatan darat saudara, sudah meninggal. Kalau orang pangkatnya di tengah-tengah lah, kolonel lah atau kombes. Di atasnya ada brigjen, maijen, letjen, jenderal penuh kalau di TNI. Ya, namanya orang pangkatnya udah perwira, pasti dia punya ajudan. Kalau kolonel, paling tidak ajudannya ya sersan, mungkin sersan 2, sersan 3 gitu saudara. Ya, serka gitu saudara. Ya. Nah saudara, kenapa saya berani berkata perwira ini punya kerendahan hati? Dia bisa perintahkan loh ajudannya untuk ketemu dengan Yesus. Tetapi dia tanggalkan pangkat dia. Meskipun hambanya, pembantunya sakit lumpuh, dia jauh-jauh datang dari Kapernaum untuk berjumpa dengan Yesus saudara. Bapak Ibu, kalau Anda ingin memiliki kualitas iman, miliki kerendahan hati dalam hidup ini. Kita ini siapa saudara? Covid ini menunjukkan kalau manusia itu sangat rentan tertular oleh virus yang sangat-sangat kecil yang gak bisa dilihat oleh kasat mata. Mengancam hampir 7 miliar penduduk dunia ini. Saudara, di perwira ini, dia punya kerendahan hati. Dia gak peduli hambanya, pembantunya sakit. Dia berusaha untuk ketemu dengan Yesus. Bapak Ibu, orang yang punya kerendahan hati hari-hari ini, dia akan tanggalkan semua mahkotanya, jabatannya dalam kehidupan ini. Saudara mau punya uang banyak, jabatan apapun, tidak akan bisa menolong hidup Anda hari-hari ini. Miliki kerendahan hati untuk mencari Tuhan tiap hari. Di dalam pelayanan seperti ini, mungkin di gereja di tempat ini. Saudara, bagaimana Bapak Ibu? Saudara punya kerendahan hati. Kalau engkau seorang bisnismen, engkau seorang bos, punya uang yang banyak, punya posisi, pangkat, kedudukan. Kalau engkau berani pelayanan misal di gereja ini. Ya, di kantor mungkin Anda dipanggil bos. Selamat pagi bos. Anda mungkin CEO, owner dari satu perusahaan. Tapi ketika Anda masuk dalam pelayanan gereja seperti ini, tidak ada bos saudara. Pangkat Anda dengan semua pelayan Tuhan yang ada, dengan gembala Anda, cuma satu, yaitu peltu, pelayan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Miliki kerendahan hati. Orang yang punya kerendahan hati ketika dia bangun di tempat tidur, dia akan langsung cari Tuhan. Bukan cari yang lain. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini belajar dari pohon padi. Dia semakin masak semakin merunduk. Jadilah hijau supaya Anda terus bertumbuh. Kalau Anda merasa diri Anda masak, sebentar Anda akan busuk saudara. Perwira ini dia tanggalkan semua jabatannya. Dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua dari perwira ini dia punya iman. Waktu Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Dengan segala kerendahan hati dia berkata, Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Wah, ini luar biasa. Sampai kalau saudara baca di Matius pasal 8 sampai ayat di bawahnya, Yesus sampai memuji iman perwira ini dan dia berkata, sesungguhnya di seluruh Yerusalem tidak pernah kau jumpai iman seperti perwira ini. Dia punya iman yang luar biasa seperti wanita yang juga mengalami 12 tahun pendarahan, asalku jamah puncak jubahnya saja, aku juga akan disembuhkan. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, yuk miliki iman juga. Seperti perwira ini. Meskipun detik ini kau belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Meskipun detik ini kau belum melihat ekonomimu dipulihkan dampak daripada krisis corona ini. Ya, meskipun saat ini engkau nggak tahu nanti bulan 6 bisa bayar uang sekolah kuliah anakmu. Melanjutkan ke universitas. Apalagi maaf mungkin ada di antara Anda yang mengalami PHK dalam hidup ini. Tapi engkau tetap percaya beriman. Seperti perwira ini. Cukup katakan sepatah kata Tuhan. Maka hambaku itu akan sembuh.
saudara miliki kualitas iman hari-hari ini di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, perwira ini dia punya iman yang sangat radikal, yang sangat luar biasa. Yesus, engkau nggak perlu datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata, meskipun rumahku jauh, ya, engkau ngomong aja, itu hambaku akan sembuh. Nah saudara, kita nggak pernah mungkin melihat bertatapan muka dengan Yesus, tetapi engkau tetap beriman dan percaya bahwa dia selalu menyertai kehidupan saudara. Ya, dan yang ketiga, dia perwira ini dia punya usaha yang luar biasa. Jauh-jauh datang dari Kapernaum untuk berjumpa dengan Yesus. Jauh-jauh dia berkuda saudara untuk ketemu dengan Tuhan. Hari-hari ini juga seperti itu. Kita nggak bisa santai lagi. Kita harus terus bekerja. Kita nggak tahu bisa hidup sampai kapan lagi. Saya seringkali ngomong dengan pengerja-pengerja saya sih minta, ya, Tuhan kasih umur panjang buat hidup saya. Bagaimana saya memiliki umur yang panjang? Saya punya rencana-rencana ke depan untuk membangun 1000 gereja. Tahun ini saya punya planning untuk bangun 20 gereja lagi, bantu di pedalaman. Seharusnya 28 Februari ini saya berangkat ke pedalaman Landak, Kalimantan Barat. Tapi karena suapnya harus berlaku 3 hari, balik ke Jakarta juga harus suap lagi saudara 3 hari. Saya katakan nanti tunggu keputusan gubernur Kalimantan Barat, ada perubahan, hanya tes antigen, baru saya akan berangkat. Nah saudara perhatikan baik-baik, terus berusaha. Jangan sampai virus corona ini membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan sampai karena virus corona ini iman Anda luntur di hadapan Tuhan. Pertahankan api iman Anda untuk tetap bergantung, berharap kepada Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin Bapak Ibu. Nah saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perwira ini dia jauh-jauh datang dari Kapernaum untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau usaha, gigih untuk mencari Tuhan, saudara akan melihat mujizat nggak perlu engkau minta, mujizat yang akan kejar hidupmu. Amin. Nah mari saudara, miliki usaha untuk ketemu dengan Tuhan. Apalagi sekarang musim hujan. Saya beberapa kali ajarkan di tempat ini, kalau Anda setiap malam nih mau tidur Bapak Ibu, kalau Anda punya keinginan untuk ketemu dengan Tuhan, malam hari Anda mulai berdoa, Tuhan Yesus bangunkan aku besok jam 5 subuh Tuhan. Aku mau saat teduh ketemu dengan Tuhan Yesus. Menurut Anda kira-kira dibangunin gak jam 5 subuh? Tanpa buka alarm lah. Tanpa Anda pasang alarm, kira-kira dibangunin gak? Sangat dibangunin. Percaya sudah, saya sudah lakukan di dalam pelayanan saya. Kalau engkau berkata Tuhan bangunkan aku jam 5 subuh, Tuhan pasti bangunkan. Ya, nanti malam Anda boleh tes perkataan saya ini. Tapi seringkali ketika dibangunkan, habis bangun ngapain? Nah ini jadi problem saudara. Banyak orang Kristen setelah dibangunkan, apalagi ini sekarang musim hujan, di luar hujan sangat deras, angin juga tiup sepoi-sepoi masuk melalui jendela-jendela kamar Anda. Begitu dibangun mungkin Anda tarik selimut dan mulai berdoa, yang bisa bahasa roh mungkin mulai bahasa roh, Anda berkata, oh Tuhan terima kasih. Seringkali tertidur lagi, aminnya jam 9 pagi. Nah ini tuh saudara, ketika Anda bangun, yuk tinggalkan kamar tidur Anda. Mulai cari ruang lain untuk saat teduh. Dan kau berkata, Tuhan terima kasih buat nafas kehidupan kau berikan. Saudara, miliki usaha untuk ketemu dengan Tuhan, maka mujizat Allah pasti terjadi di hidup Anda. Saudara, saya kasih satu kesaksian Bapak Ibu. Saya lupa pernah saya bersaksi di tempat ini atau tidak. Kalau sudah, biarlah melalui khotbah ini, karena ini bicara tentang iman yang berkualitas, saudara makin diberkati dengan kesaksian ini. Suatu pagi saya ditelepon oleh seorang jemaat yang saya gembalakan di Rumah Sakit Cipto. Dia punya anak kecil, kalau nggak salah anaknya tuh baru belajar jalan lah, setahun lah sekitar saudara, lagi lucu-lucunya. Dia berkata, Pak Min, cepat ke Rumah Sakit Cipto. Saya tanya ada apa? Anak saya yang kecil Pak, nelan uang logam 500 rupiah dan dokter berkata harus dioperasi. Waduh, saya kaget saudara. Ya, saya datang dengan istri saya. Sampai di sana mamanya udah pingsan, udah kaget. Karena anaknya dikatakan harus dioperasi. Saya langsung samperin dokter, kenapa harus dioperasi? Ya, apakah nggak ada alat? Saya katakan untuk ngambil. Dia berkata, Pak, Bapak lihat hasil ronsennya. Kalau uang logamnya cuma di kerongkongan, bisa kami ada alat pencapit untuk ambil dengan kamera. Tapi yang jadi masalah, ini uang logam terus turun dan hampir menutupi rongga pernapasannya. Wah, panik saudara. Bapaknya juga panik, istrinya udah pingsan dipeluk istri saya. Dan akhirnya saat itu, di ruang UGD, saya berdoa dengan keras saudara. Saya punya iman yang mantap. Ya,
Karena berdoa itu harus dengan iman yang radikal. Saudara, ketika saya berdoa, saya ucapkan saja dengan iman saya berkata, aku katakan anak ini gak perlu dioperasi dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan uang logam ini keluar dari mulutnya dalam nama Tuhan Yesus tanpa dioperasi. Apakah saat itu keluar, saudara? Wah, kalau keluar saya bisa jadi pendeta yang sombong. Enggak keluar, saudara. Ya, dokter, suster mulai deketin orang tua berkata, Pak, dokter anestesi sudah datang, dokter anak, dokter bedah sudah datang, kita 8 orang sudah siap untuk menangani. Papanya samperin saya lagi, Pak gimana nih? Udah, saya bilang, bagian kita sudah serahkan kepada Tuhan. Jangan bantu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Saudara, ketika saya selesai berkata begitu, dokter, suster mulai bawa ini anak, mulai ditelanjangi pakai baju operasi yang lehernya ada lubang di bagian lehernya. Saudara, ketika saya melihat 2 keranjang pisau operasi didorong, saudara, waduh, jujur saya sudah punya iman yang kuat. Saat itu saya juga ketar-ketir melihat pisau operasi, ada gergaji segala tetek bengek. Waduh, saya sport jantung juga, saudara. Saya ngobrol sama dokter, dok, berapa lama proses operasi? Sekitar 4 jam paling cepat dengan siuman dari anestesi, karena anak ini masih balita. Saudara, kita antar sampai ruang tunggu operasi. Keluarga gak boleh masuk, ya. Mamanya masih pingsan, dokter berkata 4 jam proses operasi. Kemudian kami tunggu di ruang tunggu operasi. 15 menit kemudian, dokter yang menangani operasi ini keluar. Wah, kita udah kaget, saudara. Apalagi dokternya sambil buka masker. Saat itu belum ada corona, saudara. Buka masker, sekak keringat. Wah, kita kalau nonton di sinetron kan udah pucet, saudara. Kalau dokter keluar buka masker, sekak keringat, seringkali kan ngomong begini, maaf saya udah berusaha. Wah, kita udah takut begitu, Bapak Ibu. Ya. Saudara, papanya deketin, dok, kata dokter, 4 jam kenapa 15 menit dokter keluar? Ya Pak, gimana mau dioperasi, kata dokternya. Loh kenapa dok anak saya? Gimana mau dioperasi? Itu mulutnya baru kita buka, itu uang logam ada di ujung lidah, ya tinggal kita ambil saja. Wah, dahsyat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita sangat dahsyat. Waktu Anda punya iman, berusaha ketemu dengan Tuhan, di saat tiada jalan, Tuhan berikan jalan yang terbaik buat kehidupan kita. Miliki iman seperti perwira Kapernaum ini. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Matius pasal 8, 28, 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus, dan mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara, yang ketiga, perhatikan. Yesus ke Gadara bukan buat jalan-jalan, tapi punya misi yang luar biasa. Melepaskan orang yang dirasuk oleh roh legion di Gerasa. Nah, yang menarik ketika Yesus ada di Gerasa, ini roh jahat yang merasuk orang di Gerasa ini berkata, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa urusan kau datang kemari? Adakah kau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara, tapi dalam konteks firman Allah ini, Yesus gak bisa diintimidasi. Dengan satu perkataan firman, saya percaya pada saat itu roh jahat itu, ya, minta belas kasihan Tuhan dan berkata, ya, jangan siksa kami sebelum waktunya. Dan dia minta belas kasihan kepada Yesus, perintahkan kami masuk kepada babi-babi yang sedang makan. Saudara, ini bodohnya setan begini. Masuk ke babi-babi saja, dia nggak sanggup, Bapak Ibu. Harus minta tolong Yesus untuk perintahkan dia masuk ke dalam babi. Makanya saudara jangan pernah takut dengan kuasa kegelapan. Carilah pertolongan, ya, bersama dengan Tuhan. Mulut Anda dengan saya punya kuasa. Ya, kuasa ini tidak hanya diberikan kepada majelis gereja, hanya diberikan kepada gembala kita, kepada pendeta-pendeta. Tidak, saudara dengan saya punya kuasa yang sama dalam hidup ini. Ada kuasa perkataan yang keluar. Dan akhirnya itu roh jahat lari kepada babi-babi. Dan babi saja saudara, nggak mau dirasuk oleh roh jahat. Lebih baik masuk jurang bunuh diri daripada harus dirasuk oleh roh jahat. Itu loh babi loh saudara, bukan orang loh saudara. Ya, babi aja nggak mau dirasuk roh jahat. Makanya kehidupan kita, jangan cari pertolongan kepada dukun, kepada guamia, kepada tukang ramal segala macam saudara. Tapi kita miliki iman untuk mencari pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara punya kuasa. Ya, karena firman Tuhan Markus 16 berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya, tidak menyertai pendeta, majelis gereja, menyertai orang percaya itu Bapak Ibu dengan saya.
Jadi jangan memiliki iman yang tidak berkualitas, iman yang kekanak-kanakan. Dikit-dikit, Pak tolong dukung dalam saya dalam doa. Enggak salah. Minta tolong pendeta. Pak doakan saya, enggak salah. Tapi yang paling efektif itu kita berdoa sendiri. Itu kalau Anda punya iman yang berkualitas dalam kehidupan ini. Amin. Nah saudara, di akhir firman Tuhan ini mari. Saya ingatkan kepada jemaat gereja Isa Al-Masih di tempat ini. Yuk miliki iman yang berkualitas. Iman yang berusaha, iman yang tidak pasrah, iman yang dewasa di hadapan Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu hari-hari ini, saya katakan ketika engkau punya iman yang berkualitas dalam hidup ini, saudara pasti akan keluar sebagai pemenang. Di tengah pandemi saat ini, berusaha untuk ketemu dengan Tuhan. Berusaha tetap beriman bahwa badai ini pasti akan berlalu. Sehingga ketika engkau berusaha untuk mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, saya percaya pandemi ini kita doakan sama-sama, biarlah cepat berlalu. Untuk Anda hari-hari ini yang sakit, bahkan mengalami COVID sekalipun, tetap percaya, jangan panik, jangan khawatir. Ya, engkau tetap beriman, berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti sembuhkan dengan kau dengan sempurna. Waktu Anda hidup hari-hari ini, tengah pandemi ini, mengalami kekurangan, karena sudah hampir 11 bulan, bahkan 12 bulan pandemi ini terjadi di bangsa kita. Engkau sudah mengalami krisis ekonomi dalam hidup ini. Engkau tetap percaya beriman, waktu engkau berusaha. Tuhan pasti tolong kau. Memang pertolongan tidak datang secepat-cepatnya, tapi setepat-tepatnya. Tepat di saat Anda membutuhkan. Di situ pertolongan Tuhan tiba buat kehidupan kita. Di akhir firman Tuhan ini, saya kembali ingatkan buat jemaat tempat ini. Mari, miliki iman yang dewasa, miliki iman yang berkualitas. Sehingga ketika Anda punya iman yang berkualitas, Anda akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada minggu hari ini kau mengajarkan kami untuk memiliki iman yang berkualitas. Iman seperti orang yang menderita sakit kusta, seperti perwira di Kapernaum. Bahkan Tuhan memberikan teladan kepada kami, bahwa dalam diri kami ada kuasa otoritas ilahi. Biarlah kami tidak memiliki iman yang kekanak-kanakan, yang selalu mengandalkan doa orang lain. Tetapi kami menyadari dalam diri kami juga ada otoritas kuasa Allah. Hamba berdoa buat setiap jemaatmu yang mendengar ibadah online pada saat ini. Kuatkan iman mereka untuk mereka tetap percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Ya, kami tetap percaya dengan iman. Bangsa kami akan diluputkan meskipun secara manusia kami belum melihat tanda-tanda itu. Bahkan semakin meningkat yang terpapar. Tetapi dengan mata iman kami berkata bahwa Tuhan masih mengasihi bangsa ini. Pandemi ini akan berakhir. Tuhan, hamba berdoa melalui firman-Mu pada saat ini, di pagi hari ini, yang lemah dikuatkan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Masalah ekonomimu dipulihkan. Keluargamu, rumah tanggamu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Dan bagi dia tidak ada perkara mustahil, sebab kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak. Hamba selesai menjadi penyambung lidahmu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang sudah diberkati firman Allah, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita patut mengucap syukur kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, kita masih dapat melayani pekerjaan Tuhan. Terlebih paduan suara Mazmur Bakti Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan yang pada bulan ini merayakan ulang tahun yang ke-39. Biarlah tetap fokus dan tidak goyah dalam pelayanan. Tetaplah semangat, teruslah berkarya. Selamat hari ulang tahun paduan suara Mazmur Bakti Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucap syukur karena kasih dan anugerahnya tahun ini Mazmur Bakti genap berusia 39 tahun. Puji Tuhan, Mazmur Bakti masih diberi kesempatan untuk terus melayani paduan suara pada ibadah raya di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, Jakarta. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, Mazmur Bakti tetap melayani dengan cara virtual choir. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, Bapak Pendeta Gunawan Hartono, serta Ibu, para majelis, para rohaniwan, dan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan yang telah mendukung Mazmur Bakti selama ini. Di hari ulang tahun yang ke-39 ini, Mazmur Bakti akan mempersembahkan satu pujian
dengan judul Oh Happy Day. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami dari Mazmur Bakti Youth mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mazmur Bakti Umum yang ke-39. Tetap semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
putramu, karena banyak dosaku. Sering ingkari cintamu dalam rangka hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Amarmu membuat kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, banyak dosaku. Sering ingkari cintamu dalam rangka hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Amarmu membuatkan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tubuh dan darahmu. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua.
Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut warta gereja hari ini. Untuk ibadah online Gia Pegangsaan dan siraman rohani dapat Bapak Ibu saksikan terus di YouTube channel multimedia Gia Pegangsaan. Untuk doa bersama, Bapak Ibu dapat terus berdoa bersama dengan keluarga, dapat memilih jam-jam doa sesuai dengan yang Bapak Ibu tentukan. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan di nomor rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mencatat dan dapat mentransfer ke nomor rekening tersebut. Untuk persembahan dengan QR Code, Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu, baik itu persembahan misi maupun persembahan rutin. Kita juga dapat terus mendukung kebaktian anak-anak di channel KA Gia Pegangsaan setiap minggu pukul 9.30. Demikian warta gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita memuji Tuhan, kita telah mendengarkan akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Minarto. Kami berdoa bersama-sama pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, jikalau hari ini kami beribadah kepada Tuhan, jikalau pada hari ini kami memperoleh berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kekuatan yang baru di dalam kami mengiring akan Engkau. Kami juga mendapat penghiburan di tengah-tengah pandemi yang kami alami saat ini. Kami juga mendapat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jonathan, biarlah Engkau akan memakai akan hamba-Mu di dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu melayani. Di dalam penggembalaannya, Tuhan juga akan memakai akan hamba-Mu. Dan dalam rumah tangga, Tuhan berkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam menghadapi ulangan-ulangan. Biarlah Engkau sendiri akan menolong akan anak-anak kami. Meskipun mereka belajar secara online, Tuhan tetap memberikan pada mereka semangat, akal budi dan kepandaian, dan memberikan mereka berhasil. Bagi mereka yang menghadapi akan ulangan-ulangan akhir untuk kenaikan tingkat ini, biarlah Engkau juga akan menolong mereka. Engkau memberikan kesanggupan di dalam mereka belajar. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap seksi yang ada. Biarlah Tuhan tetap menolong dalam apa yang mereka lakukan, khususnya komsel-komsel yang mereka kerjakan, sehingga tetap membangun akan persekutuan, sehingga membangun akan kebersamaan, sehingga membangun akan iman satu yang lain. Dan kami percayakan komsel-komsel yang ada ke dalam tangan Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk pelayanan misi yang ada di Papua. Kami berdoa untuk Charis Mission House, baik yang ada di Danau Sentani maupun yang ada di Depapri. Biarlah Engkau akan menolong dalam setiap langkah pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka ini banyak anak-anak Papua yang dibawa untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami serahkan untuk setiap pelayanan ke dalam tangan-Mu sendiri. Engkau jauhkan dari kecelakaan, baik di darat maupun di laut maupun di danau. Kami percayakan pelayanan Charis Mission House ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa mempercayakan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden. Biarlah Tuhan memakai akan mereka dalam tugas-tugas yang diemban. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan beri kemampuan di dalam tugas yang diemban saat ini. Dan kami berdoa
mempercayakan seluruh jajaran yang ada dalam tangan-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di dalam kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami memiliki konsensus dasar di mana Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kami berdoa Tuhan, biarlah 4 konsensus dasar ini mewarnai masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia seluruhnya makin berakar, sehingga kami boleh bersatu padu di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau akan tetap memakai TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang dilanda bencana. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bertugas menangani. Tuhan beri kemampuan dalam tugas. Tuhan juga akan menolong akan mereka yang sedang mengalami bencana ini. Engkau tetap beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, terlebih dengan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Engkau akan memakai mereka yang bertugas mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Biarlah Tuhan juga akan memakai dalam pelayanan mereka. Engkau akan menjaga dan melindungi, dijauhkan dari penularan-penularan yang terjadi. Engkau juga akan memberkati tugas-tugasnya, sehingga apa yang dibutuhkan Tuhan cukupi. Untuk vaksin yang sedang dimasyarakatkan, Tuhan juga akan menolong, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat divaksin tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau akan menolong akan keluarga mereka. Tuhan, Engkau akan menjaga, melindungi satu persatu. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati bisnisnya, Tuhan menjaga keluar masuk mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyi Bapa terima kasih. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut warta gereja hari ini. Untuk ibadah online Gia Pegangsaan dan siraman rohani dapat Bapak Ibu saksikan terus di YouTube channel multimedia Gia Pegangsaan. Untuk doa bersama, Bapak Ibu dapat terus berdoa bersama dengan keluarga, dapat memilih jam-jam doa sesuai dengan yang Bapak Ibu tentukan. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan di nomor rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mencatat dan dapat mentransfer ke nomor rekening tersebut. Untuk persembahan dengan QR Code, Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu, baik itu persembahan misi maupun persembahan rutin. Kita juga dapat terus mendukung kebaktian anak-anak di channel KA Gia Pegangsaan setiap minggu pukul 9.30. Demikian warta gereja hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.